nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Di pembahasan bulan sebelumnya kita sudah sampai doa iftitah. Sekarang kita masuk hadis nomor 288 di kitab saya. Ini ta'awudz Al-Fatihah, kemudian nanti bersambung dengan surat-surat. Wa nahwuhu an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu an marfu'an indal khamsah. Hadisnya dari Abu Sa'id al-Khudri, riwayat 5 imam. Wa kana yaqulu ba'da takbir, dan beliau membaca sesudah takbir, a'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari setan yang terkutuk, dari bisikannya, tiupannya, dan cipratan ludahnya. Walau alam, maksudnya dari semua upaya dia menggoda kita, mencelakakan kita. Yang saya temukan dalam riwayat dua ya, baca ta'awudz ini, yang ini pakai as-sami'il alim, dan yang kedua nggak pakai as-sami'il alim. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Meski kembali ke dalil Al-Qur'an secara umum boleh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim hub sakitu, tapi merujuk sunnah lebih baik dilengkapi ya, a'udzubillahi samiil alim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kemudian yang berikutnya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan praktik salat Rasulullah. Dan di sini diantaranya menjelaskan tentang bacaan Al-Fatihah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihus shalah bitakbir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salat dengan takbir. Tidak ada bacaan apapun sebelumnya. Wal qiraah bilhamdulillahi rabbil alamin, dan memulai bacaan yang jahar itu dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi bismillahnya disirkan. Nanti dijelaskan di hadis-hadis berikutnya. Wa kana idza raka'a lam yuskhis ra'sahu wa lam yusawwibuhu. Beliau apabila ruku tidak menundukkan kepalanya, tidak juga menengadahkan, walakin baina dzalik, di antara itu, tetangga teuing tetunggul teuing. Wa kana idza rafa'a minar ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Beliau apabila bangkit dari ruku tidak langsung sujud sampai tegak berdiri, sampai i'tidal lurus. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdah. Beliau apabila mengangkat kepalanya dari sujud, lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Beliau tidak sujud hingga lurus duduk. Ini yang kemarin ya, di pembahasan sebelumnya dibahas tentang sahabat yang sholatnya disuruh diulangi oleh Nabi. Karena ruku belum selesai dia sudah i'tidal belum beres dia sudah sujud. Sujud, duduk, sujud lagi, semuanya belum tuntas gerakannya, terlalu cepat. Wa kana yaqulu fir kulli rak'atain at-tahiyyah. Beliau membaca di setiap 2 rakaat at-tahiyyah.
tahiyat awal dan yang disebut tahiyat awal. Wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibul yumna, dan beliau menghamparkan kaki kirinya dan menegakkan telapak kaki kanannya. Ini karena tahiyat awal, ya. Atau nanti dijelaskan dalam bab safar, ini sholat di masa awal. Sholat di masa awal itu cuma 2 rakaat. Nanti sesudah pindah ke Madinah ditambah jadi 3 dan 4 rakaat kecuali subuh. Makanya sesudah tahiyat itu berdiri lagi. Jadilah ada 2 tahiyat, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Nah, ini kemungkinan besar ketika menjelaskan di masa awal tahiyatnya ketika baru 1 saja, yaitu setiap 2 rakaat tahiyat. Posisi duduknya ini dihamparkan kaki kiri, duduk di atas telapak kaki kiri, lalu kaki kanan ditegakkan. Kalau nggak salah kemarin sudah dibahas ya, atau belum? Kemudian wa kana yanha an uqbatis syaiton. Beliau melarang dari duduk setan. Duduk setan itu duduk dengan menegakkan kedua telapak kaki dan duduk di atas 2 tumit. Ya, tergambar, Pak? Ya. Wa yanha an yaftarisha rajul dhira'aihi iftirasas sabu. Beliau melarang seorang menghamparkan kedua lengannya seperti hewan buas, ngadaplok dina sujud. Begini. Harusnya kan diangkat sikutnya, ini ngadaplok. Ngadaplok teh naon bahasa Indonesia eta? Mendaplok. Wa kana yahtimus shalah bitaslim, dan beliau mengakhiri salam dengan salat dengan salam. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan 2 bahunya. Idza ftataha shalah, apabila memulai salat, takbiratul ihram, Allahu akbar. Wa idza kabbara lirruku, kalau takbir untuk ruku, Allahu akbar. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku, dan apabila mengangkat kepalanya dari ruku i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Nanti di riwayat lain ada satu lagi, apabila bangkit sesudah 2 rakaat, sesudah tahiyat awal bangkit, kan itu memulai lagi seakan-akan, maka ngangkat lagi tangan. Dalam hadis Abu Humaid riwayat Abu Dawud, yarfa'u yadaihi hatta yuhadhiya bihima mankibaihi thumma yukabbir. Beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan 2 bahu, kemudian baru bertakbir. Dalam riwayat Muslim dari Malik bin Al-Huwairith, seperti hadis Ibnu Umar, 3 tempat ya, ketika takbiratul ihram, ruku dan bangkit dari ruku. Tapi hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunaihi, sampai sejajar dengan 2 daun telinganya. Mengangkat tangan sejajar bahu ini, kalau Imam An-Nawawi memahaminya semuanya sejajar bahu. Jadi begini, Allah itu. Cuma saya biasa dulu diajarkan oleh guru saya, mengangkat tangan itu bukan berarti mengangkat semua tangan, tapi sebagian tangan, diantaranya telapak tangan. Nanti juga ada hadis-hadisnya. Contoh di hadis berikutnya, aku sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Fawadha'a yadahul yumna ala yadil yusra ala sadrihi. Beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Kalau dipahami semua tangan berarti begini. Ya. Yang dimaksud sebagian di atas dada itu telapak tangannya atau bagian ujungnya. Nanti di riwayat lain disebutkan ar-rusgha 'ala sa'id. Ini pergelangan di atas sa'id itu ini. Lengan. Isi dakep gitu kalau bahasa kita. Dan di atas dada itu kata Imam An-Nawawi as-sudya angen. Nah ini. Karena kalau begini tidak tumaninah. Maksudnya di sini di atas perut, ya, pelebah angen. Meski kata Syekh Albani enggak ada susahnya begini. Ya, semuanya di atas dada. Maka karario, ya, kita lihat yang mazhab Syekh Albani. Dan ini semua fikih. Karena dulu belum zaman video YouTube ya, benar Rasul di YouTube lah. Biar kelihatan. Karena Allah menghendaki syariat sholat ini dalam wujud fikih pemahaman atas teks dalil, maka kita tidak bisa saling menghegemoni. Harus begini, yang begitu salah. Silakan kalau fikihnya menilai demikian. Fikih itu kan pemahaman atas teks dalil, dan selama itu tercover oleh makna bahasanya sah-sah saja, ya. Jadi salatna kieu mangga ari tumaninah mun Arabi mah teu begini, yang penting sedekap di atas perut, di atas bagian perut gitu, maksud di atas dada. Kemudian juga mengangkat tangan bukan semuanya tapi sebagian saja, telapak tangan sejajar dengan bahu atau daun telinga. Jadi tidak begini. Allah tak salah sah. Karena melanggar ketentuan gerakan sholat seperti yang gerakan awal hadis yang awal dibahas. Gerakan itu kalau salah ya tidak sah. Bagaimana kalau yang nggak tahu? Ya kalau yang nggak tahu mau makan Allah liyudi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Kalau memang dasarnya sudah iman, sholatnya itu diterima oleh Allah. Cuma kalau sudah tahu buru-buru omean bisi sholatnya henteu sah. Kemudian Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sholata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Tidak sah solat bagi yang tidak membaca ummul Qur'an. Dalam riwayat lain, la tujzi'u sholatun la yuqra'u fiha bi fatihatil kitab. Tidak cukup solat yang tidak dibaca padanya Fatihatul Kitab. Wa fi ukhra, dalam riwayat lain, riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban, masih dari Ubadah bin As-Samit, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Apakah kalian membaca di belakang imam? Qulna na'am, ya. Qala, kata Nabi, la taf'alu, jangan melakukannya illa bi Fatihatil Kitab, kecuali Fatihah Alkitab. Fa innahu la sholata liman lam yaqra biha, karena tidak sah salat bagi orang yang tidak membacanya. Nah ini kan Ibnu Hajar mazhab Syafi'i. Jadi dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh mazhab Syafi'i bahwa makmum wajib membaca Al-Fatihah. Bukan imam saja, makmum pun wajib baca Al-Fatihah. Karena tadi kan Nabi nanya, kalian baca ya di belakang imam? Iya. Sholat apa ini? Ya mau sholat jahar apalagi sholat sir, ya. Kata Nabi jangan kecuali Al-Fatihah. Karena di Al-Qur'annya nanti di hadis yang lain Nabi melarang seseorang membaca apapun ketika imam membaca. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maka nanti fikihnya
Karena yang wajib itu Al-Fatihah, maka ketika imam baca Al-Fatihah wajib menyimak, fastami'u lahu wa ansitu, dan diam. Nah, imam beres baca Al-Fatihah itu kan ada saktah teh ngarenghap. Nah, makmum baca. Jadi ketika imam baca surat, makmum baca Al-Fatihah. Kenapa? Iya, karena tidak sah sholat kalau tidak baca Al-Fatihah. Kurang lebih seperti itu logika fikih dari mazhab Syafi'i. Tapi saya sependapat dengan Syekh Albani ya, yang merujuk hadis bahwa Nabi SAW melarang kita membaca Al-Quran apapun fi ma yujharu bih, dalam sholat jahar. Kita di sini makmum. Jadi kalau imamnya jahar, udah nggak ada baca apapun. Bacaan imam itu berlaku juga bagi makmum. Kecuali dalam sholat yang sir. Contoh kalau sholat isya berarti rakaat 3 dan 4, makmum wajib baca. Tapi kalau di sholat subuh ya sudah, diam saja. Nah, saya lebih cenderung pakai hadis yang itu ya. Dan dua-duanya ada dasar argumentasinya. Bagaimana kita memahami hadis yang ini atau saya memahami hadis yang ini? Iya, hadis ini berlaku dalam sholat yang sir. Karena sudah dijelaskan oleh Nabi dalam sholat yang jahar jangan membaca apapun. Kalau mazhab Syafi'i terbalik. Iya, itu dalil Nabi nggak boleh baca apapun makmum dalam sholat jahar dikecualikan oleh hadis ini, kecuali Al-Fatihah gitu. Saling menempatkan mana pengecualiannya saja ya dalam fikih itu, mana am dan khosnya, mana yang umum, mana pengecualiannya, begitu. Kalau saya memahami ini umum ya, nanti dikecualikan sholat jahar, jadi ini berlaku dalam sholat sir. Kalau di mazhab Syafi'i yang tadi sholat jahar umum, dikecualikan oleh hadis ini, kecuali Al-Fatihah dalam sholat jahar juga harus baca, beda dikit ya. Itu kudu pas ya. Kemudian hadis berikutnya ini tentang baca Al-Fatihah dalam sholat jahar, apakah dimulai dengan bismillah atau dengan alhamdulillahirabbil alamin. Hadisnya disampaikan Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, dalam riwayat lain Utsman, mereka yaftatihuna sholah, memulai sholat Al-Fatihah bilhamdulillahirabbil alamin, dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin, tidak baca bismillah. Zada Muslim, dalam riwayat Muslim ada tambahan la yadkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraah wala fi akhiriha, tidak membaca bismillahirrahmanirrahim di awal surat atau di akhirnya. Kalau di akhirnya maksudnya kalau disambung dengan surat lain, alhamdulillahirabbil alamin misalkan, sampai waladhdallin amin, lalu baca, Bapak mau baca Al-Ghasyiyah, bismillahnya dalam hati, hal ataka hadithul ghasyiyah gitu. Jadi di awal nggak baca, di akhir nggak baca. Di akhir itu maksudnya ketika memulai surat yang lain. Kalau saya tadi di akhir nggak baca, ya karena bukan di awal surat, ya itu pertengahan surat Az-Zukhruf ya yang tadi kita baca. Dan nggak ada bismillahnya di pertengahan, menjadi langsung saja. Kemudian dalam riwayat Ahmad dan An-Nasai Ibnu Khuzaimah, la yajharuna bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya bukan tidak membaca, tidak menjaharkan. Ya, jadi baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin gitu. Jadi bismillahnya dalam hati. Ini hadisnya semuanya riwayat Muslim, Bukhari Muslim, dikuatkan oleh Ahmad, An-Nasai, Ibnu Khuzaimah, dan
Wa fi ukhra Ibnu Huzaimah, dalam riwayat lain Ibnu Huzaimah dijelaskan kanu yusirrun, mereka mensirkan. Ini semuanya dari Anas bin Malik. Wa ala hadza yumalun nafyu fi riwayat Muslim khilafan liman a'alla. Berdasarkan hadis ini maka dipahami maksud riwayat Muslim tidak membaca itu bukan tidak membaca, tapi tidak menjaharkan alias membacanya dengan sir. Khilafan liman a'allaha, berbeda dengan ulama yang menilainya ilat. Siapa yang menilainya ilat? Ibnu Abdul Bar, ya. Dan kesininya juga ada ulama-ulama di Bandung, ya, di Cimahi walau alam. Di Bandung menilai hadis ini doif. Syekh Albani sama dan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menguraikan sanadnya. Saya juga punya makalahnya. Kenapa dinilai doif oleh Ibnu Abdul Bar? Karena muttarib. Anas ini rancu. Kadang menyebutkan Abu Bakar, Umar, kadang menyebutkan juga Utsman, kadang menyebutkan Nabi saja, tepuguh. Padahal yang disebut rancu itu kalau rawi-rawinya rawi yang lemah, itu puguh, cek ieu kieu, cek itu kitu, ieu sarwana tuluanana punten bararodo gitu, saliwangi mah gitu. Tapi kalau rawi-rawinya sikoh, jadi saling mengisi. Iya, berarti Nabi di lain kesempatan juga pernah Abu Bakar, Umar, di lain kesempatan juga pernah Utsman. Terus katanya muttaribnya juga dalam hal sanad. Ada yang lewat Sabit, ada yang lewat Qatadah, nggak jelas. Padahal Sabit sikoh, Qatadah selalu Sabit menyampaikan ke sini ke sini, yang Qatadah juga ke sini ke sini. Kadang Qatadah menyampaikan ke rawi yang A, B. Kadang Sabit menyampaikan ke rawi C dan D. Numana itu tepuguh. Di sini Sabit ke A, B. Qatadah ke C, D. Riwayat lain Sabit ke C, D. Ini ke A, B. Nah itu muttarib kalau memang rawi-rawinya lemah. Daiman A, B, C, D kararuat rawi nasikoh. Riwayat Muslim ada beberapa riwayat Muslim doin, ya. Maka dari itu berarti Sabit pernah mengajarkan ke sini, pernah mengajarkan ke C, D, sama ini juga. Gitu aja kan gak susah dipahami. Jadi Ibnu Hajar dalam Fathul Bari yang kemudian dikutip oleh Syekh Albani dalam sifat sholat Nabi menegaskan ini nggak mungkin doif, ini sahih. Jadi artinya Nabi pernah baca Al-Fatihah, Bismillahnya tidak dijaharkan, alias membacanya dengan sir. Jadi kalau di sini imam mau baca Al-Fatihah sekali-kali, Bismillahnya tidak dijaharkan, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak tong loba protesnya siga nu teu ngaji wae. Kan sudah ngaji jadi tahu dalilnya. Tapi dalam hadis yang lain kata Nuaim Al-Mujmir, aku pernah sholat di belakang Abu Hurairah dan dia membaca, berarti jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas dibaca bismillah. Kemudian membaca Al-Fatihah hingga sampai walau tolin. Yang membaca amin, ya. Jadi imam baca, bukan makmum saja. Kemudian setiap kali sujud dan setiap bangkit dari duduk, beliau membaca Allahu Akbar, semua gerakan kecuali i'tidal, ya. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Kemudian selesai salam dia berkata walladzi nafsi biyadihi, demi Allah inilah asbakum sholatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya yang paling mirip di antara kalian sholatnya dengan sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kuat Abu Hurairah, kuat Anas. Kalau lihat hafalan hadis, Abu Hurairah nomor 1, Anas nomor 2. Iya, Anas nomor 2. Karena Anas pembantu Nabi. Sama Abu Hurairah juga kemana mengutip Nabi. Cuma kalau dilihat dari senioritas,
Anas itu orang Madinah yang masuk Islam ketika Nabi sebelum hijrah atau ketika hijrah. As-sabiqunal awwalun al-ansor. Kalau Abu Hurairah masuk Islamnya sesudah Fatu Makkah. Cuma 3 tahun Abu Hurairah bersama Nabi. Ya, makanya ku Syiah masuk dihantem Abu Hurairah 3 tahun jeung Nabi cenah tapi ngariwayatkeun hadis loba kitu ngelehkeun sahabat-sahabat lain yang sudah puluhan tahun, Abu Bakar, Umar. Wah, cenah ini mah banyak hadis palsu. Kesimpulannya Abu Hurairah banyak membuat hadis, pabrik hadis, termasuk yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tah eta lieur Syiah teu ngarti ilmu hadis. Nyawa Abu Hurairah mah didoakeun khusus ku Nabi dina Sahih Bukhari Kitabul Ilmi ada doanya khusus. Abu Hurairah itu enggak mungkin lupa. Ada lupa, maksudnya tidak mungkin banyak lupa. Ya. Selalu ingat apa yang Nabi katakan. Makanya riwayatnya banyak. Kemudian nanti ada penjelasan. Orang Muhajirin sibuk di pasar, orang Ansor sibuk di kebun, di ladang. Saya mah kemana-mana nunutur Nabi sampai Nabi wafat. Abu Hurairah. Kesimpulannya enggak ada yang lebih kuat, sama-sama kuat. Kalau lihat riwayat tadi Bukhari Muslim, ini bukan Bukhari Muslim, lebih kuat yang tadi. Tapi dilihat sahabat bisa lebih kuat Abu Hurairah, bisa lebih kuat Anas. Dalam hal ini enggak usah ditarjih. Thariqatul jam'i saja. Jadi bismillah dikeraskan. Bisa alhamdulillahirabbil alamin langsung tanpa mengeraskan bismillah juga bisa, dua-duanya bisa diamalkan. Guru saya pun Hasan begitu kesimpulannya. Jadi bisa bismillah dijaharkan, bisa juga disirkan. Tak usah membid'ahkan salah satunya. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah juga radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'tumul Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ihda ayatiha." Apabila kalian membaca Al-Fatihah, baca dengan jelas bismillahirrahmanirrahim karena itu salah satu ayatnya. Kemudian hadis berikutnya, Rasulullah SAW apabila selesai dari membaca Al-Fatihah, beliau mengeraskan suaranya membaca amin. Dalam riwayat lain sampai terdengar lesa pertama. Sok sanajan memang abotnya ke imam lantaran jangan renghap. Walau tuh panjang banget napasnya sebiak napas ngarenghap. Jadi suaranya enggak keras. Tapi Nabi mah ada panjang napasnya, najan tarang ngojai juga orang. Nabi itu panjang napas jadi masih kuat mengucapkan amin keras. Amin terdengar oleh saf yang di belakang beliau. Dalam riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, hadis Wa'il bin Hujr juga demikian. Kemudian hadis berikutnya Abdullah bin Abi Aufa, ada seseorang datang kepada Nabi SAW. Saya belum mampu membaca Quran. Boro-boro ngapalkeun maca ge can lancar. Ajarkan aku apa yang cukup bagiku untuk sholat. Contohnya ini mu'alaf ya. Rabu kemarin di Kopo ada yang syahadat ya. Usia 50 tahun, orang Cina. Saya cenah wajib babacana udah can bisa ngaji Qur'annya. Orang Cina genya, orang kafir subhanallah walhamdulillah mah bisa singko di Pasar Baru. Alhamdulillah Bu Haji ya, nuju Kaleresan turun. Harganya nyebut alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Haji. Nya so singko nya di Pasar Baru. Assalamualaikum geus biasa. Dan Nabi mengajarkan ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Atau kembali ke dalil yang awal, itu cukup takbir tahmid saja, Allahu akbar walhamdulillah gitu. Allahu akbar, bacaan ruku mencan bisa gitu.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sami Allahu liman hamidah. Maca tadi can bisa. Tapi jika nanya babari sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Seandainya belum bisa, dia coba baca tasbih tahmid. Subhanallah wa bihamdi. Kuatna sakitu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kuatna sakitu. Semampu dia. Kemudian hadis berikutnya ini terkenal ya, dalam bacaan surat itu ada hadis Abu Qatadah, ada hadis Abu Sa'id tentang bacaan surat di 2 rakaat terakhir, di rakaat yang ketiga dan keempat. Yang pertama dari Abu Qatadah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami kami. Lalu beliau baca dalam sholat duhur dan asar di 2 rakaat pertamanya Al-Fatihah dan 2 surat. Wa yusmi'unal ayat ahyana. Terkadang Nabi mengeraskan bacaannya, membaca ayat, membaca surat itu terdengar oleh kami. Ini jadi dalil sholat duhur dan asar sekali-kali boleh dijaharkan. Kayak beli di dieunya imam dijaharkan kada tong subhanallah. Tapi saya tidak usah pernah acan. Acan pernah nyaeta teu inget wae cetek gitunya. Wa yutawwilu rakaatal ula, memanjangkan rakaat yang pertama. Artinya rakaat kedua lebih pendek dari rakaat yang pertama. Wa yaqra'u fil ukhrayaini bi Fatihatil kitab. Tapi di 2 rakaat terakhir, ketiga dan keempat hanya membaca Al-Fatihah saja. Tahu dari mana? Ya tahu dari itu. Kan Nabi di awal-awal mah bacanya suka dikeraskan. Atau kata sahabat, tahu dari gerak janggutnya. Nah, ya kan berarti Nabi maca. Kemudian di hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna nazuru qiyam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dzuhri wal asr. Kami mengira-ngira bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat duhur dan asar. Kenapa mengira? Karena enggak jahar. Ini jadi dalil bahwa duhur asar itu tidak jahar. Lamun jahar mada puguh maca surat naon. Fazarna qiyamau fi raka'atainil ulayaini minadz-dzuhri qadra alif lam mim tanzil. Kami mengira 2 rakaat pertama Nabi salat seukuran alif lam mim tanzil, surat As-Sajdah 3 halaman. Sarokaat 3 halaman, sarokaat 3 halaman gitu, Pak. Dalam riwayat lain di Bukhari Muslim ada kalau salah seorang di antara kami batal atau ingin ke toilet, dia ke toilet dulu. Toiletnya mati tercaket di dia. Toiletnya kan jauh, nggak satu komplek. Lalu dia datang lagi, Nabi masih rakaat pertama belum ruku. Sholat duhur dan asar. Ya, makanya jamaah yang baru ngerti ya, dia datang ke masjid kami. Lalu aneh, nah cenah di dieu mah duhur teh menilila cenah gitu. No aneh mah di dinya. Lama ya, saya standar baca 1 halaman. Asar juga demikian, rakaat 1 rakaat kedua demikian. Asar agak pendek sedikit, kadang 1 halaman setengah ya. Lama. Justru nu aneh mah salat duhur gancar jeung asar ya. Ini kan sholat duhur diperkirakan 3 halaman. Wafil ukhroya ini di 2 rakaat terakhirnya qadron nisfi min dalika, setengah dari itu, berarti 1 halaman setengah. Ini jadi dalil rakaat ketiga dan keempat boleh baca surat selain Al-Fatihah. Ada ulama yang menjelaskan ini cenah ihtimal, nggak jelas.
kan berkira-kira nya atuh dasa panjang-panjang na Al-Fatihah nya Al-Fatihah masa panjang-panjang nih gitu. Ini karena Nabi lama berdirinya berarti ada lebih dari Al-Fatihah. Kalau tadi Abu Qatadah menyebutkan rakaat ketiga keempat hanya Al-Fatihah saja, kalau di sini Nabi menyebutkan Abu Sa'id menyebutkan di rakaat ketiga keempat baca cuma setengah dari yang 2 rakaat pertama. Ini juga jadi dalil kalau tadi Abu Qatadah menyebut rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Kalau di sini Abu Sa'id menyebutkan rakaat pertama dan rakaat kedua sama panjangnya, sama lamanya. Wa fil ulayaini minal asri 2 rakaat pertama asar ala qadril ukhrayaini minadz-dzuhri setengah sama dengan 2 rakaat terakhir duhur. Tuh berarti ada baca. Cuma setengahna tinu 2 rakaat pertama duhur. Wal ukhrayaini ala nisfi min dzalika 2 rakaat terakhir asar setengahnya dari 2 rakaat pertama asar. Jadi itu nama para raja ya. Nabi sholat duhur dan asar. Dalam riwayat lain kata Sulaiman bin Yasar, ada seseorang ini namanya Amr bin Salamah memanjangkan 2 rakaat duhur, meringankan asar. Lalu membaca dalam sholat maghrib mufassal yang pendek. Mufassal itu surat yang ayatnya dipenggal-penggal dari mulai Al-Ahqaf sampai juz amal 5 juz terakhir. Yang pendek berarti Idza Zulzilat, Al-Qari'ah, Qul Falaq, Binnas. Taeta salat maghribnya. Salat Isya biwasati yang pertengahannya. Ada kan nanti di hadis salat berjamaah Muad bin Jabal ngimaman salat Isya Al-Baqarah jeung An-Nisa. Panteng teuing. Kata Nabi, mana kamu? Kenapa enggak baca walaili idza yaghsha wasyamsi idza duha idza samaun fatarat idza samaus syaqqat? Taeta standar salat Isya. Kemudian wa fis subhi bitiwalihi, salat subuh surat yang panjang. Surat yang panjang itu bukan berarti harus mufassal saja. Nabi pernah baca surat Al-Mu'minun sampai ayat tentang ayahsabuna annama numiddum bi min mali wa bani nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Eta teh halaman 4 surat Al-Mu'minun. Rakaat kahiji kaburu batuk. Lalu Nabi kemudian ruku, lamun teu batuk juga ditamatkeun. 4 rakaat 4 halaman. Ya, halaman ka-4 itu rakaat pertama salat subuh. Insyaallah kemun imam di dek itu kosong salat subuh. Lalu kata Abu Hurairah, aku tidak pernah sholat di belakang imam siapapun yang lebih mirip dengan Rasulullah dibanding imam ini. Karena yang jadi imam itu harus imam umat, gubernur. Ini kan gubernur Madinah yang sholat. Abu Hurairah najar ulama hadis tarang imaman di Masjid Jami. Yang imaman itu imam gubernur Munaina kuda Ridwan Kamilnya. Bupati Bandung Barat si Hengki kuduna teh. Si Weda Sapantar. Ulama artis. Kemudian hadis berikutnya dari Jubair bin Mut'im, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam surat Maghrib At-Tur. At-Tur itu 2 halaman setengah surat ke-52. Artinya boleh dalam sholat Maghrib baca surat yang pendek, boleh baca surat yang panjang. Abu Bakar pernah mengimami sholat maghrib sampai selesainya menjelang adzan Isya. Sampai diprotes, kumaha mun kabur adzan Isya? Baik, masuk adzan Isya pun nggak apa-apa. Jadi maksud telat sholat itu telat ngamimitianna. Kalau mimitianna awal waktu sampai bacanya panjang sampai menjelang sholat Isya nggak apa-apa, silakan. Kemudian dalam sholat subuh di hari Jumat ada keterangan Rasulullah pernah membaca Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah 3 halaman,
Rakaat keduanya hal ata alal insan. Sabar halaman ieu? 2 halaman lahnya dibulutkeun. Urang mah da hal ata alal insan teh 5 salatkeun. Di subuh nepikeun ka isya. Dalam riwayat Tabrani disebutkan beliau merutinkannya. Kemudian terakhir ini kata Hudzaifah dalam sholat malam, ya aku pernah sholat bersama Nabi SAW. Tidaklah beliau lewat ayat tentang rahmat, tentang surga, kecuali beliau berhenti dulu memohon. Atau juga ayat tentang azab, kecuali beliau berlindung dulu. Contoh, kalau saya baca misalkan, hadhin narul lati kuntum biha tastajilun, tidak langsung ke innal muttaqina fi jannati wa berhenti dulu. Allahumma inni a'udzubika minnar. Begitu. Bahasa Indonesia gitu nan, ya Allah aku berlindung padamu dari neraka yang menakutkan ini. Lanjut lagi. Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma terus beres sampai wa fis sama irizqukum wa ma tu'adun fa wa rabbis samai wal ardi innahu laqum mithla ma antum tantiqun. Berhenti dulu. Allahumma ja'alna minal muttaqin misalkan. Allahumma atina min jannatin na'im gitu. Kan itu tentang surga ya. Tapi itu dalam sholat tahajud ya. Mun dina sholat subuh gitu wah bukililau ya. Cenah imam teh bagi sanca macana geus panjang jeung loba eureun-eueunan ceurik deui cenah. Lain husunya jamaah urang ngaron ambak-ambakan. Sekian ya hadis-hadis seputar Al-Fatihah dan baca surat, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahi banyak ya. Apalagi yang mau dipanjangkan bahasnya. 1. Ustadz, bila dalam sholat munfarid apakah takbir dalam setiap gerakan harus diucapkan? Kalau sholat sir berarti sir, kalau sholat jahar berarti jahar. Kalau makmum kan tidak jahar, sir berarti sir, begitu. Saya pribadi sedikit terganggu ya kalau ada makmum takbirnya jahar gitu. Bila dalam sholat berjamaah imam tidak melakukan kunut tapi ada makmum yang melakukan, bagaimana hukumnya? Ya tidak sah berjamaahnya ya. Di mazhab Syafi'i saja diajarkan ikut imam. Kecuali kalau imam kunut makmum tidak ikut kunut kan tidak mengganggu ya. Kunut subuh makmum kan bisa baca doa i'tidal yang panjang. Kalau ini imam udah sujud makmum masih kunut, itu berarti tidak berjamaah. Kan berjamaah itu harus mengikuti. Ini mah tidak mengikuti. Kan tidak mengikuti itu bukan lebih cepat dari imam saja, lebih lambat pun tidak mengikuti, kata Imam Nawawi. Sama tidak sah berjamaahnya. Ustadz, bagaimana bila dalam sholat ngantuk berat sampai tidak sadar apa yang dibaca? Posisi sebagai makmum, apakah sah sholatnya? Bagaimana sebaiknya? Ieu teh tumor atau bukan? Kalau tumor ini harus diperbaiki giginya ya, diperbaiki pola tidurnya, dirajinkan olahraganya. Ini ada ieu sholat mana wae nunutan atau karena dia terlalu lelah sesekali. Kalau terlalu lelah sesekali kata Nabi berhenti dulu sholatnya, tidur dulu sejenak. Siga supir muntunuh ngisi heula beureum heula. Mau amal setengah jam saja moal nya. Beureum heula 5 menit. Salsa kerejep majulah cenghar deui kan. Sekadar menghilangkan tegangan-tegangan di urat-urat kepala ya, matak tunduh. Asal udah tidak tegang lagi, sholat lagi. Itu ada hadisnya. Jangan sampai kamu yang seharusnya memohon rahmat jadi memohon azab, bisa salah baca. Jadi kalau ini sesekali karena malamnya kerja bakti misalkan ya, kemudian subuhnya jadi capek, maka lebih baik dia mundur dulu, mulai sakedap, biar mundur dari berjamaahnya, lalu nanti dia sholat sendiri daripada sholat ikituan. Ya tentu tidak sah karena dia tidak sholat
Batur sholat itu sholat, nunutan mata itu sah. Jadi apakah sah sholatnya? Tidak. Bagaimana semestinya sudah tadi. Kalau memang itu penyakit, nah ini jadi sambil berproses, sambil dia memperbaiki gigi, ya harus disediakan habatus sauda di sini. Bismillah, bagaimana bila dalam safar kita sholat setelah itu baru tahu kalau arah kiblatnya salah, apakah harus diulang sholatnya? Tidak usah. Nah, kan udah dibahas dulu hadisnya ya di bab syarat sholat. Bacaan sholat sir itu apakah di dalam hati atau diucapkan bibir atau lisan? Dua-duanya boleh. Wala dunal jahri minal qaul, itu qaul itu bisa digerakkan kayak Nabi tadi terlihat gerak janggutnya. Ada juga maksud dunal jahri minal qaul itu dalam hati. Dua-duanya sir. Pokoknya mah teu jelas terdengar orang lain. Berbisik-bisik sir, dalam hati juga sir. Punten Ustadz, penjelasan perbedaan antara rukun dan wajib dalam sholat. Rukun mah di dalam sholat, rukun dan wajib dalam sholat. Nya rukun dan wajib dan sunat berarti gitu. Sugante syarat. Rukun itu ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Yang wajib itu yang Nabi katakan tidak sah. Contohnya Al-Fatihah. Tapi ketika sahabat lain ditanya, kenapa kamu sholat cepat? Ya habis saya nggak bisa cina baca panjang kayak Nabi. Emang kamu baca apa? Saya baca Al-Fatihah saja, nggak baca surat, cina gitu. Nabi tidak suruh mengulangi sholatnya. Berarti baca surat bukan rukun wajib. Ya. Rukun itu ya wajib, tapi juga ada yang sunat. Tapi gerakan-gerakan semua dari mulai takbiratul ihram sampai sujud, bangkit dari sujud itu semua wajib. Nggak boleh ada yang terlewat. Yang sunat itu hanya baca surat saja dan iftitah. Iftitah dilewat langsung Al-Fatihah itu juga sunat boleh. Sholatnya tetap sah. Apabila melaksanakan qobla duhur 4 rakaat, apakah ada tasawuf awal? Tidak ada. Kalau mau melaksanakannya dua-dua. 2 salam, sholat lagi 2. Sholatul laili wan nahar masna masna, nanti dibahas dalam sholat sunat. Nggak ada tahiyat awal. Tahiyat awal itu hanya dalam sholat wajib saja. Termasuk dalam sholat malam 4 rakaat nggak ada tahiyat awal. Langsung saja 1 salam, kecuali kalau mau 2. Tapi 1 kali salam pun sah. Ketika Nabi menyebut, sahabat menyebut 4, berarti sekaligus 4 1 salam. Boleh. Mohon penjelasannya Ustadz, ketika sujud itu jari kaki menyentuh lantai atau tidak menyentuh lantai? Ya menyentuhlah. Kalau tidak menyentuh mengapung cangkel. Dan jari kaki itu dilipat Pak Buya, dilipat menghadap kiblat. Itu sudah dibahas di hadis yang kemarin ya, bulan kemarin. Bagaimana posisi tangan pada sholat saat setelah bangun dari ruku? Ya begini, sami Allah liman hamidah. Bisa ada yang begini, ada juga yang begini. Kemarin sudah dibahas kan ya. Dua-duanya dalilnya, fikihnya tadi teh mana nu am mana nu khos. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal pakai dalil, kami diperintahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada selama sholat. Berarti tidak lagi kieu. Kalau kami memahami termasuk mazhab Syafi'i itu dalil umum. Nanti ada pengecualian kecuali tidak sholat. Kembali semuanya ke persendiannya. Ya begini, bukan begini. Tapi dua-duanya juga fikih, kita harus saling menghargai. Tadi disampaikan dalilnya bahwa di awal sholat basmalah disirkan. Namun banyak yang saya temui pada sholat berjamaah, imam selalu baca basmalah yang dibunyikan. Mohon penjelasan apakah ada dalil lain tentang hal ini. Nah ini nulis soalnya sebelum saya selesai menjelaskan ini. Sudah ya, dua-duanya boleh diamalkan. Apakah bacaan pada rakaat 3 dan 4 pada sholat yang disirkan cukup baca Al-Fatihah saja atau Al-Fatihah dan surat juga? Nah ini juga nanyanya sebelum saya menjelaskan.
Menurut hadis Abu Qatadah Al-Fatihah saja. Kalau menurut hadis Abu Sa'id Al-Khudri plus surat. Dua-duanya boleh diamalkan. Saya pribadi mengamalkan hadis Abu Sa'id. Di rakaat ketiga keempat saya baca surat. Cuma memang tidak panjang. Ya. Apakah ini berlaku pada sholat sendiri atau tidak berjamaah? Sholat sendiri, sholat berjamaah sama berlaku. Cukup ya, sudah jam 6 mau masuk kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.